Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Juman Hasan, NIM 20030150187 kelas PJKRD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint yang saya buat mengenai materi renang gaya dada dari tugas mata kuliah Perencanaan Pengajaran 1. Nah, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, mari kita langsung masuk ke materi. Baik, adapun pengertian renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Nah, perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Nah, kemudian menurut Muhajir, renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat. Nah, kemudian menurut Ningsih pada tahun 2010, renang adalah salah satu di antara olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Selanjutnya, macam-macam gaya pada renang. Yang pertama, renang gaya bebas atau front crawl atau freestyle. Dari segi pola gerakan yang dilakukan, renang gaya bebas dikenal dengan istilah freestyle atau front crawl. Ini cukup mudah untuk Anda pelajari sehingga jenis gaya renang ini memungkinkan Anda meluncur cepat di dalam air tanpa perlu khawatir kehabisan tenaga dalam waktu yang cepat. Kemudian yang kedua, renang gaya dada atau breaststroke, yaitu adalah jenis gaya renang yang banyak direkomendasikan bagi pemula. Gerakan ini mirip dengan katak berenang sehingga sering disebut juga dengan gaya katak. Renang gaya dada ini cenderung santai dan tidak terlalu menghabiskan banyak energi. Kemudian yang ketiga, renang gaya punggung atau backstroke. Nah, backstroke adalah nama lain dari renang gaya punggung. Backstroke ini sendiri merupakan gaya olahraga renang yang cenderung sulit untuk dilakukan oleh pemula, entah mengapa karena sikap badan pada waktu melakukan renang gaya punggung. Atlet atau perenang berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Nah, selanjutnya renang gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Renang gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada. Gerakan kedua lengan berputar ke atas lalu ke depan secara bersamaan. Lebih tepatnya, kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Nah, selanjutnya, apa itu renang gaya dada? Renang gaya dada atau lebih populer dengan sebutan gaya katak merupakan gerakan berenang dengan posisi dada menghadap permukaan air dan batang tubuh selalu dalam kondisi tetap. Gerakan kedua, belah kaki menendang keluar, sementara itu kedua belah tangan lurus ke depan. Nah, selanjutnya pada tahun 1696, pengarang Prancis Mercedes Devenot menulis buku The Art of Swimming menjelaskan tentang berenang gaya dada serupa dengan gaya dada sekarang ini. Salah seorang dari pembacanya adalah Benjamin Franklin. Nah, lomba renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar pernah memakai gaya dada. Dalam lomba renang pada tahun 1844 di London, sejumlah perenang suku Indian ikut serta. Nah, perenang Inggris menggunakan gaya dada, sementara perenang suku Indian menggunakan gaya bebas. Hingga pada tahun 1873, orang Inggris lebih senang berenang dengan gaya dada. Kemudian pada tahun 1875, Kapten Matthew Webb berhasil mencatatkan diri sebagai orang pertama yang berenang menyeberangi Selat Inggris. Selat selebar 34,21 km itu diseberanginya dengan berenang gaya dada selama 21 jam 45 menit. Nah, ini adalah salah satu sejarah dari renang gaya dada itu sendiri. Nah, selanjutnya, adapun Olimpiade St. Louis pada tahun 1964 adalah Olimpiade yang pertama kali mempertandingkan nomor gaya dada secara terpisah untuk jarak 440 yard atau sekitar 402 meter. Pada waktu itu diperlombakan yaitu nomor gaya dada. Nah, adapun teknik renang gaya dada, teknik gerakan yang pertama itu gerakan meluncur. Gerakan meluncur ini perenang harus berdiri di tepi kolam dengan menempelkan salah satu kaki yang ditekuk ke dinding kolam. Nah, kemudian bungkukkan tubuh sejajar dengan permukaan air. Kemudian posisikan kedua tangan lurus ke depan dengan menghimpit daun telinga. Setelah itu, dorong tubuh sekuat mungkin ke depan. Yang kedua, teknik gerakan kaki. Nah, kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan.
Nah, kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Nah, gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut dengan gaya katak. Nah, yang ketiga yaitu teknik gerakan tangan. Nah, pada renang gaya dada, telapak tangan ketika mendayung menghadap ke samping dan ketika akan membentuk sudut, kedua telapak tangan kembali menghadap ke bawah, kemudian tangan ditarik ke atas hingga di bawah dagu. Dengan telapak tangan menghadap ke bawah dengan ibu jari tengah rapat. Nah, kemudian yang keempat start atau permulaan renang gaya dada. Nah, posisi tubuh harus sejajar dengan bagian wajah menghadap ke air. Bagian telapak tangan harus mengarah ke air dan letakkan kedua tangan menyatu di depan dada dan posisi jari mengarah ke air bukan ke arah tubuh. Nah, selanjutnya ada pun jenis perlombaan renang gaya dada, yaitu yang pertama sprint dan distance swimming. Nah, selanjutnya adapun atlet-atlet yang berprestasi atau yang terkenal di renang gaya dada ini, yang pertama dari negara kita itu Indonesia. Yang pertama itu Afla Banan Prawira, yang kedua Igede Siman Sudartawa, yang ketiga Gagarin Nathaniel, dan yang keempat Reza Kania Dwi Florian. Nah, adapun di internasional atlet renang gaya dada yang terkenal itu yaitu yang pertama Michael Phelps, yang kedua Katie Ledecky, yang ketiga Ian Thorpe, dan yang keempat Ryan Lochte. Nah, adapun lompat dari renang gaya dada ini sendiri yaitu menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan paru-paru, yang ketiga melatih otot-otot tubuh dan membakar kalori, yang serta yang terakhir baik untuk penderita radang sendi. Nah, itulah tadi video yang sempat saya tampilkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga presentasi yang saya bawakan pada hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.